Oke, nah eh, untuk pertemuan kita pada malam hari ini masih tentang pengetahuan kuantitatif. Cuman bedanya kita akan mempelajari tipe-tipe soal yang baru. Nah, kita akan melanjutkan yang kemarin. Kebetulan yang kemarin kita udah bahas beberapa ya untuk di pengetahuan kuantitatif. Dan jangan lupa pengetahuan kuantitatif masih sama ya untuk setiap soal, yaitu 15 soal 20 menit. Oke. Nah, sekarang kita coba lanjut eh, untuk soal selanjutnya. Sebelumnya udah pernah belajar tentang fungsi? Pernah. Pernah. Dan ini tentang fungsi itu bisa masuk dalam bagian pengetahuan kuantitatif. Jadi, contoh soal untuk di pengetahuan kuantitatif salah satunya itu seperti ini tipe tipe soalnya. Jadi kita diberikan dua buah apa ya namanya ya perbandingan. Nah, saat kita diberikan dua buah perbandingan ini antara P dan Q, maka kita disuruh untuk mencari tahu kira-kira apa hubungannya P dan Q, ataukah lebih besar, ataukah lebih kecil, atau sebaliknya. Nah, jadi di sini kita udah diberikan fungsi ya. Di sini ada fungsi. Nah, fungsi fx sama dengan 1 per akar X plus 1. Dan juga fungsi Gx itu sama dengan X kuadrat minus 1. Nah, dengan adanya fungsi ini, maka kita bisa mencari tahu jawaban dari soalnya. Dari eh, tabel, kita tahu bahwa nilai P itu adalah G akar 3. Nah, berarti apa? Kita harus mencari tahu nilai G, nilai si P dan Q-nya dulu, supaya kita tahu apakah P lebih besar daripada Q, lebih kecil, atau sama dengan. Nah, sekarang kita bisa tulis untuk nilai P-nya. Di sini P-nya adalah G. Oke, nah di sini P itu sama dengan G terus akar 3. Nah, P-nya adalah G akar 3. Jadi bisa kita cari untuk G akar 3. Kita udah diketahui fungsi fx dan juga gx. Nah, karena kita udah tahu fungsi gx itu sama dengan X kuadrat dikurang 1, maka untuk G akar 3 kita bisa dapatkan akar 3-nya sebagai X. Jadi bisa kita lanjutkan untuk G akar 3 sama dengan akar 3 Wah, dikuadratkan dikurang 1 sama dengan berapa? dua. Oke, 2. Nah, ini kita dapat nilai P. Berarti bisa nih kita tulis P sama dengan 2. Gitu. Nah, karena kita udah dapat nilai P, maka kita selanjutnya akan mencari nilai Q. Nilai Q itu adalah FOG, fungsi komposisi ya. Udah belajar juga kan? Iya. Ya, fungsi komposisi. Kita udah dikasih tahu untuk fungsi fx-nya ya. Jadi kita bisa cari nilai Q itu sama dengan F OG bundaran G dengan min 1/2. Nah, dengan fungsi ini maka kita tahu bahwa rumus dari fungsi komposisi sebelumnya itu adalah
bundaran G X itu sama dengan F G X. Nah, sebelumnya kita udah dapet ini kan, fungsi ini kan waktu belajar di kelas. Kalau ada fungsi komposisi F bundaran GX itu sama dengan fungsi komposisi F yang X-nya diganti dengan GX. Nah, sekarang dalam kasus kita, kita tahu bahwa FOG dengan X-nya adalah -1/2. Nah, jadi ini bisa kita masukin untuk jawabannya sama dengan berarti F, G, terus X-nya diganti jadi -1/2. Dua. Nah, gini. Kenapa kayak gini? Oke, sekarang kita udah dapet nih jawabannya, cara ngerjainnya kayak gini cara ngerjainnya. Lalu kemudian apa langkah yang harus kita lakukan? Kalau kita sudah menemukan fungsi seperti ini kan artinya fungsi dari f, kita lihat fungsi dari f adalah 1/akar X tambah 1, ya kan? Nah, untuk fungsi yang bagian dalamnya, yaitu fungsi GX, itu nanti kita bisa cari terlebih dahulu. Oke, sekarang boleh coba dicari dulu untuk GX-nya berapa? Yang ini, bagian yang ini. Nah, G -1/2. Ayu kok nggak dapet? Nah, yang G, G -1/2 itu kan sama.
Seperti nyari yang ini, sama kayak yang ini. Iya, Harusnya sih dapet ya, karena fungsi G-nya kan cuman X kuadrat min hmm, satu. X iya, iya. kuadratnya diganti dengan negatif 1/2 kuadrat. Ya, yuk. Ada liatnya yang di FX. Oh, kan tadi. Iya, ya. Nanti kita carinya nanti. Kan kita coba satu-satu dulu. Iya, Karena kalau kita nyarinya sekaligus, nanti bakal rumit. Jadinya bingung nanti. Udah dapat bentar yuk. berapa jawabannya? Bentar, bentar. Eh, kalau min 1/2 kuadrat itu berarti Hmm? tetap min 1/2 yuk. Loh, kan Oh, udah. kalau kuadrat itu di sini nih. Contohnya kalau min 1/2 Iya. kuadrat itu kan sama kayak min 1/2 dikali min 1/2. Mm-mm. Berarti min kali min positif. Ya. Gitu. Jadi jawabannya berapa? Jadi, Hmm? Berapa jadi jawabannya? bentar kok kayak gini ya. So simple. Jadi kita tahu bahwa fungsi gx di sini gx itu sama dengan x kuadrat min satu. Nah, Hmm. bagian x-nya kita ganti dengan min 1/2. Jadi min 1/2 itu kita kuadratkan dikurang satu. Nah, kalau udah dapet kayak gini, itu kan negatif 1/2 kuadrat sama seperti 1/2 dikali negatif 1/2 Ya, dikurang satu. Ini negatif kali negatif kan positif. 1/2 dikali 1/2, 1/4 iya, dikurang satu. Nah, ini kan penyebut ini kan 1/4 dikurang satu. Artinya, pada dasarnya setiap ada angka satu, dia selalu per satu. Cuman tidak ditulis. Sejatinya seperti itu.
Jadi kalau misalnya nanti ketemu bilangan 1/5 dikurang 4, itu aslinya 1/5 dikurang 4/1. Cuman nggak ditulis. Nah, konsep ini bisa kita gunakan untuk menyamakan penyebut. Karena kita tahu penyebutnya di sini ada 4, di sini ada 1. Berarti penyebutnya 4. 4. Ya. Jadi Ya. 1 boleh ditaruh di sini. Lalu dikurang dengan yang ini kan dikali 4 ya. Mm-mm. Ya kan? Yang ini juga dikali 4. Berarti 1 dikurang 4. Jawabannya negatif 4. 3/4. Ya. Apakah ragu kalau jawabannya negatif tadi? Iya. Nggak usah ragu. Jadi kalau misalnya kita udah yakin perhitungan kita itu benar, ya selagi itu dia masih masuk, nggak apa-apa kita coba dulu. Oke? Karena kita udah dapet jawaban G, -1/2 itu adalah negatif 3/4. Lalu bisa kita masukkan di sini. Oke. Nah, di sini sama dengan, wait, ya. Oke, di sini sama dengan fungsi F ya ini tadi. F, G, sorry, X, GX tadi, G -1/2 kita udah dapet ya tadi. Jadi langsung diganti aja. G -1/2 kita ganti langsung jadi -3/4. 4. Gitu. Jadi caranya adalah kalau kita menemukan kasus yang langsung dia berupa angka, kita bisa tulis dulu rumusnya seperti di atas ini. Nah, ketika kita udah tulis rumus seperti di atas, kita kerjakan dulu yang di bagian dalam. Karena di bagian dalam itu ada G-1/2, seharusnya GX kan, kalau yang sesuai yang di atas. Nah, cuman karena dia langsung diketahuinya itu ke angka atau bilangan, jadi kita hitung dulu bagian dalamnya. Jadi kita hitung dulu G-1/2 itu berapa dengan fungsi yang diketahui pada soal, fungsi yang ini. Sehingga kita peroleh, oh ternyata G-1/2 dengan perhitungan yang sama dengan yang sebelah sini, itu menghasilkan negatif 3/4. Jadi bisa kita substitusi atau bisa kita ganti G-1/2 langsung kita ganti dengan hasilnya tadi negatif 3/4. Nah, tadi yang dilakukan tadi itu caranya sama dengan yang di samping ya. Dan itu boleh ditulis di kertas coret-coret atau bebas di kertas manapun. Karena kita di sini butuh kecepatan, kita nggak butuh jalan. Jadi ini cara sama dengan caranya sama dengan di samping ya. Nah, cara sama dengan di samping. Jadi eh, di samping yang mana? Yaitu yang P. Gitu ya. Jadi ini nanti bisa buat di kertas coretan. Lalu pas kita udah ketemu seperti ini, kita tinggal masukin ini ya rumus dari fungsi fx-nya. Kita lihat rumus fungsi fx itu adalah 1/akar x ditambah 1. Nah, pada kasus ini, X-nya itu kan kita tahu bahwa X-nya adalah negatif 3/4. Jadi, kita tinggal ganti saja di sini. Jadi, sama dengan F. Karena X-nya udah diganti ya, kita bisa langsung tulis aja. Kan fx sama dengan 1/akar x tambah 1. Nah, jadi karena x-nya di sini adalah -3/4, jadi bisa kita tulis langsung aja. Jadinya 1/akar
X kan? X-nya kita ganti dengan min 3 per Empat. 4. Terus apa lagi tadi? Ditambah satu. Ditambah satu. Gitu. Jadi ini bisa kita hitung lagi di kertas coretan supaya gampang. Karena kalau kita nggak hitung di kertas coretan, kita bingung nih. Akar ini berapa ya? Akar ini berapa ya? Gitu. Jadi yang bagian dalam ini kita hitung dulu di bagian coretan. Nih, tuh. Jadi kita bisa hitung lah. Nanti kita coba pakai coretan. -3/4 itu ditambah satu. Ingat satu tadi sifatnya sama kayak 1/1. Jadi Ya. sama dengan penyebutnya berarti 4. Ini -3. Yang di bawah dikali 4. Yang atas juga dikali 4. Supaya penyebutnya sama-sama 4 ya. Ya. Berarti ini ditambah 4. -3 ditambah 4 satu Satu. per 4 gitu. Jadi kita udah dapet jawabannya adalah 4. 1/4. Gede kali ditulisannya yuk. Oke, kita bisa tulis ya. Jadi di sini sama dengan 1/akar 1/4. Oke, sekarang akar dari 1/4 berapa? Kalau misalnya kita menemukan angka-angka yang menurut kita seharusnya dia punya nih akarnya kalau enggak dalam bentuk pecahan gitu. Itu bisa banget digunakan. Jadi kita bisa lihat akar dari 4 itu berapa? Dua. 2 berarti ya jawaban akar dari 1/4 adalah 1/2. Jadi jawabannya 1/2. Nah, dalam matematika biasanya kalau ada 3 angka yang berderet seperti ini, 1, 2, 3, yang bagian bawah dia naik ke atas. Nah, Hmm. jadi sama dengan 1 kali, duanya naik ke atas ya, 2/1. Jadi jawabannya adalah 2. So, kita dapat bahwa nilai Q adalah 2. Dan ternyata nilai P dan Q adalah sama. Ya, ini Q sama dengan 2. Nah, jadi jawabannya apa? A, B, C, D? C. Yap. Kuantitas P sama dengan kuantitas Q. Begitu. Jadi sebenarnya secara konsep kita harus bisa memecah perhitungannya supaya mudah dihitung langsung. Jadi kalau kita menemukan akar dan di dalam akar itu butuh perhitungan, kita keluarin dulu dari akarnya. Kita hitung dulu di luar, kalau udah dapet baru kita masukin lagi. Gitu, supaya kita bisa menghitungnya tidak rumit. Sama halnya seperti fungsi f g -1/2. Kalau langsung kita masukin ke dalam fungsi fx 1/akar x+1, itu akan rumit. Nah, jadi kita bisa selesaikan dulu yang ada di bagian dalam, supaya kita lebih gampang untuk mencarinya. Gitu. Oke, untuk soal ini ada yang mau ditanyakan? Belum ya. Belum. Nanti kita akan ketemu soal yang sejenis seperti ini, tapi mungkin bukan fungsi. Mungkin bisa jadi rumus Pitagoras atau rumus-rumus bangun ruang yang lain. Tapi dalam bentuk P dan Q juga. Oke. Oke. Oke, sekarang kita lanjut.
Ini kayaknya butuh diperkecil ini. Nah, dapat lagi soal yang kayak begini. Oke, boleh dicoba? Jangan lupa triknya adalah kita curigai beberapa angka dan bilangan yang ada kemungkinan bisa dioperasikan. Udah dapet polanya? Belum yuk. Right.
Hmm. Dapat? Ntar ya. Oke. Jangan lupa dipertimbangkan waktunya 20 soal 15 menit ya. Sorry, 15 soal 20 menit. Ih. Bagaimana menyerah? Oke, kita bahas aja ya. Nah, soal-soal UTBK itu memang harus perbanyak latihan. Meskipun di tengah gempuran ujian praktek. Karena memang rata-rata eh, teman-teman yang mau ikut UTBK atau ikut tes UTBK itu memang belajarnya jauh-jauh hari sebelum pelaksanaan tes. Contohnya kayak sekarang 3 bulan sebelum atau 4 bulan sebelum but supaya kita udah bisa tahu nih tipikal soalnya kayak apa. Karena di sini nggak cuman butuh bisa ngerjain aja, tapi kecepatan juga gitu. Jadi bisa ngerjain aja nggak cukup kalau misalnya nggak cepet. Nah, dalam kasus soalnya seperti ini diperlukan banyak latihan buat kita bisa ngerti nih pola-polanya kayak apa aja. Nah, kemarin kan beberapa udah kita hitung polanya seperti apa. Nah, kalau pada kasus ini, dan ini masih termasuk kategori soal yang termasuk sederhana, bukan soal yang HOTS yang dikeluarkan. Di sini kita lihat ada angka 9, ada angka 3, terus kemudian ada angka 8 dan 6. Nah, di sini kan yang ditanya adalah Y. Y itu kan ada di sini. Nah, Y itu kan ada di sini ya. Mana sih? Kok nggak mau dia? Nah, Y itu kan ada di bagian sini. Nah, karena Y ada di bagian sini, berarti hasilnya adalah yang bagian bawah. Kalau hasilnya bagian bawah, artinya hasilnya ini diperoleh dari semua pengoperasian yang ada di bagian atas. Clear sampai sini. Nah, sekarang kita lihat yang patut untuk kita curigai. Angka berapa di sini? Yang patut untuk kita curigai itu adalah angka-angka yang bisa langsung dioperasikan dengan perkalian, penjumlahan, pengurangan, atau pembagian. Nah, dari angka-angka yang ada di sini, kenapa sih keluar ini? Ya. Dari angka-angka yang ada di sini,
Tuh, bisa kita lihat bahwa ada angka yang bisa dioperasikan, yaitu 9 dan 3. 9 Iya. dan 3 ini dibagi. Nah, dibagi 9 dibagi 3. Kita coba ya. 9 dibagi 3 itu sama dengan 3. Oke. Ya. Kemudian di sini ada 8 dan 6. Kira-kira kalau 8 dan 6 dibagi itu kan nggak bisa. Nah, Mm-mm. cuman kalau 8 dan 6 ditambah, 8 ditambah 6, hasilnya kan 8 ditambah 6. Hasilnya kan 14. Tuh, Iya. 14. Terus di sini ada 3. Kalau 14 tambah 3, 17. Nggak bisa juga. Oke, karena dia nggak bisa ditambah, kita coba kurang. 8 kurang 6 itu nggak bisa juga. Hasilnya adalah 2. 2 kali 3 atau 2 tambah 3 itu hasilnya nggak bisa sampai 16. Kalau nggak bisa juga, kita coba kali. 8 dikali 6. Oke, 8 kali 6. Hasilnya adalah 48. Oke, apakah 48 dibagi dengan 3 yang ini, dia hasilnya 16? Kita coba, 48 bagi 3. Secara harfiahnya, 48 bagi 3. Kita lihat angka depan dulu, 4. Lalu 4 Nah, dibagi 3. Ya, 1 berarti 1 kali 3, 3. Dikurang. 4 kurang 3, 1. 8 turun. 18 dibagi 3, 6. Nah, ternyata benar 16. Berarti dari sini kita dapat pola bahwa yang di atas itu dikali, yang bawah itu dibagi. Kenapa kita curigai angka 9 dan 3 yang utama supaya kita bisa menentukan angka selanjutnya yang belum ada pengoperasiannya itu diapakan gitu. Nah, di sini ada 8 sama 2. Berarti bisa nih langsung 8 dibagi 2, 4. Oke, di sini langsung dikali. 9 dikali 4, 3, 6. Oke, lalu hasilnya dibagi. 36 dibagi 4 adalah 9. Oke, jadi jawabannya adalah A. A. Begitu. Ini Ayu dapat soalnya dari Ruang Guru, latihan soal Ruang Guru atau Brain Academy. Kalau misalnya mau nyoba-nyoba, soalnya ini banyak kok soal-soal jenis kayak gini di internet. Nah, cuman usahakan kalau mau ngerjain soal, kita kerjain dulu sendiri. Nanti kalau mentok, baru kita lihat kunci jawaban. Gitu. Kayak, Ayo, ya? kan adik tadi kan udah ngerjain. Hmm? Kan dapat hasilnya tuh 9, tapi ribet caranya tuh lama. Kayak mana caranya coba? Nih, 3 dikali dengan 6 Ah, dibagi dengan 9 ya. dikali dengan 8. Oh, boleh. Boleh juga. Jadi soal-soal kayak ini banyak kok ininya pengerjaannya. Kalau Iya. jawabannya sama, kalau misalnya hasilnya itu sama dan Mm-mm. yang sebelah kanan juga bisa dioperasikan, itu pasti bisa kok. Jadi Mm-mm. bebas. Jadi muter berarti muter dari sini ya. Dari sini kan? Muter ke sini kan? Kan dibagi 4 Iya, bagi 2 berarti 2. 2 kali 8, 16. Tadi bentar. gimana muternya?
6 bagi 3. Iya ya. 2. Iya. 2 kali 9. Mm. 18. Iya kok, aku bentar ya. Coba deh. Oh, 6 kali 3 dek tadi tuh. 6 kali Iya. 3, 18. Ini Wah, dikali ya. di Jadi 4 kali 2, 8. 8 bagi bawah 8, 1. 1 terus satu dikali. kali 9. Iya, Tadi yang sebelah kiri gimana? bentar. Coba. 18 bagi 2 2 dikali. Iya, benar. Kayak gitu. Ya, berarti yang sebelah kiri tadi 6 ketiganya dikali. Mm. 18. Terus ini ke sininya dibagi. Ah, 18 bagi 9, 2. ah, Terus dua. ininya ke sini dikali ya. 2 Ya, kali 8, 16. Oke, sama ya. Berarti kalau dari sini ke sini 4 kali 2, 8. 8 bagi 8, 1. 1 kali 9, 9. Boleh, bebas. Yang penting jawabannya dapat. Dan polanya harus sama ya, kiri dan kanan. Soalnya iya. kalau kirinya dia mulai dari kanan, dari 6, 3, 9, yang sebelahnya juga harus mulai dari angka yang sama. Good. Udah bisa berarti itu tinggal latih kecepatannya aja. Oke. Oke. Berarti ini tadi, kalau cara yuk tadi kan ini dibagi. Mm-mm. Ini kita tulis lagi supaya nanti buat belajar lagi aja ya. Ini dikali. Oke. Pakai cara yang tadi juga boleh, bebas. Oke, kita next ya. Oke. Oke. Ini soal selanjutnya. Jika X sama dengan 4A min 3 dan Y-nya sama dengan 2A plus 5, ini sistem persamaan linear, dua variabel, SPLDV. Jadi kita tahu nih, ada nilai X. X-nya 4A min 3. Terus kita tahu juga Y. Y-nya 2A plus 5. Nah, yang ditanya adalah 3X plus 4Y. Caranya ya gampang, karena di sini ada 3X plus 4Y, maka kita tinggal substitusi aja. 3 dikali X-nya berapa? 4A min 3, terus ditambah dengan 4 dikali Y-nya 2A plus 5. Jadi ini sama dengan, nah kalau ada soal kayak gini, jangan lupa ini kita kali ke dalam ya, masing-masing. Nah, ini juga sama. Jadi bisa kita tulis ulang, 3 dikali 4A, berarti 3 dikali 4, 12, ditambah A ya, 12A jadinya. Kemudian 3 dikali negatif 3, berarti negatif 9. Terus kemudian di Oke. sini ditambah 4 dikali 2, 8. A. Ditambah 4 kali 5, 20. Jadi kita kelompokkan yang ada A-nya. Kita kelompokkan yang ada A-nya berarti 12 sama 8. Oke, jadi 12A bisa kita tulis lagi 12A ditambah 8A. Kemudian baru yang nggak ada A-nya yaitu negatif 9 ditambah 20. Perhitungan biasa
12 ditambah 8, 20A. Negatif 9 ditambah 20, positif 11. Jadi jawabannya adalah 20A Oke. ditambah 11. Right? Ada yang mau ditanyain untuk soal ini? Enggak. Enggak ya, karena soalnya ini lumayan mudah untuk dikerjakan. Oke, sekarang kita coba. Oke, coba sekarang yang ini.
Udah dapat? Oke, kita coba bahas aja ya. Sebenarnya ini sama kayak yang tadi sebelumnya. Cuman, ya, kita tahu bahwa jika A dikali B itu sama dengan 24. Oke, jadi berapapun angka A dan berapapun angka B, hasilnya selalu menghasilkan angka 24. Oke, jadi berapakah A dan berapakah B yang mungkin terjadi supaya hasilnya 24, ya kan? Berarti di sini eh, A dan B A dan B itu eh, bisa jadi berapa supaya dia bisa jadi 24. Oke, kita coba jangan dan. Kita coba langsung saja A kali B. Yang nanti hasilnya sama dengan 24. Mulai dari 1. Berarti 1 dikali 24. Oke. Terus selanjutnya berapa lagi? Hmm, 4 dikali 6, Ya, 4 kali 6. Terus, berapa lagi? 8 dikali 3, Ya, 8 dikali 3. Terus, kurang satu nih. 8 kali 3. Yang paling gampang banget. Selain 1 kali 24, berapa? kalau dibalik Jadi, ya dibalik ya, bisa. Sama aja kan dia perkalian. Jadi dibalik free gitu, bebas. Cuman ini ada satu lagi yang kurang nih. Ini depannya 1, depannya 4, depannya 8. Ada yang kurang nih. Depannya berapa lagi nih yang belum? hmm, Yang pasti di bawah 8 dan 4. hmm, Coba simpelnya 24 dibagi 1 dulu. Di sini ya, 24 dibagi 1 kan bisa hasilnya 24. Terus 24 dibagi 4, hasilnya 6. 24 dibagi 8, hasilnya kan 3. Ada yang kurang satu lagi, 24 dibagi berapa? 1 dikali 12. Iya, 2 dikali 12. Jadi, kenapa jangan ada yang sampai kelewat? Karena kita mau cari maksimum dari A ditambah B. Jadi, kalau A sama B-nya kita kurang, kita nggak tahu nih yang paling gede dari mereka itu seberapa gitu. Nah, kita udah dapat kan bahwa ada kemungkinan nilai A itu adalah ini 1. A-nya 1 mungkin. A-nya 4 mungkin. A-nya 8 mungkin juga. A-nya 2 juga mungkin. A, atau kebalikannya, A-nya 24 bisa juga. Atau A-nya 6 juga bisa. B-nya 4 juga bisa. Jadi ini berlaku kebalikan. Nah, caranya adalah kita langsung lihat pertanyaannya. Di sini udah dikasih tahu ya, A sama B itu lebih dari 1. Berarti Ya.
ini memenuhi. Kalau A sama B lebih dari satu, artinya yang satu dikali 24 nggak boleh dipakai. Oke, yang memenuhi adalah yang 4 kali 6, 8 kali 3 dan 2 kali 12. Nah, kenapa A sama B-nya dia besar dari satu, satu kali 24 nggak boleh? Karena tandanya hanya besar aja. Kalau ada tanda A, B besar sama dengan satu, maka A, B-nya boleh sama dengan satu atau A, B-nya besar dari satu. Tapi kalau tandanya hanya besar aja atau kecil aja, itu artinya angkanya tidak boleh masuk. Gitu. Jadi, dalam kasus ini yang eh, bisa kita ambil A dan B-nya itu hanya 6 angka saja atau 6 bilangan aja. Sekarang yang ditanya nilai maksimum dari A tambah B dikurang 3. Maksimum itu berarti yang paling besar. Ketika A ditambah dengan B dikurang 3. Jadi kita harus cari kombinasi bilangannya. Caranya seperti apa? Caranya yang paling gampang kita lihat di sini ada kombinasi A tambah B dikurang 3. Sekarang kalau misalnya kombinasi yang pertama, berarti A-nya adalah 4, ya kan? Ditambah B-nya adalah 6, ya, dikurang sama 3. Jadi 4 tambah 6, 10, dikurang 3, Tuh, 9. Yang ini kita kotakin aja ya. Oke, 9. Terus kemudian yang ini 8 sama 3. Berarti 8 ditambah 3 dikurang 3. Jawabannya 8. Oke, 9 sama 8 masih besar 9 kan? Berarti nilai maksimumnya ada kemungkinan 4 dan 6. Sekarang kita coba yang terakhir. 2 ditambah 12 dikurang 1 sama dengan 2 ditambah 12, 14. Ya kan? 4. bukannya dikurang 3 ya? Iya, Deng, salah. Yang atas juga bukannya 7 hasilnya. Iya ya. Sorry, sorry. Sudah malam, sudah malam. Iya, ini 7. Sorry, sorry. Bener 7. Yang ini 8 ya. Kok jadi Ya. 9 ya? Ini 3. Iya. Berarti 11. 11. Oke, berarti yang paling maksimum A ditambah B dikurang 3. 2 ditambah 2, 2 dikali 12. Yang hasilnya aja yang kita lihat. Kan yang ditanyakan Oh, hasilnya. Mm-mm. Nilai dari A tambah B kurang 3. Nilai A tambah B kurang 3 kan yang ini. ya. Berarti jawabannya yang paling besar adalah 11. Begitu caranya. Jadi kita harus menjalankan eh, perkaliannya dulu. Nanti baru kita cari kemungkinan yang terjadi, baru kita operasikan. Oke, ada yang mau ditanyakan? Berarti kalau soalnya gini harus misal soalnya A kali B sama dengan berapa? Kita jajarin dulu kan yuk. Betul. Karena kalau nggak dijejerin, kita nggak tahu yang maksimal berapa. Makanya tadi kan Ayu bilang ada kurang satu nih, gitu. Karena kalau nanti kita nggak tulis yang satu ini, kita pasti kalau nggak jawab 7 ya 8. Dan itu Ya. kan nggak ada di ABCD-nya. Karena ya memang yang maksimum ternyata ada di 2 kali 12
di mana A-nya adalah 2 dan B-nya adalah 12. Jadi ketika kita operasikan, hasilnya dia maksimum. Begitu. Oke. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi? Enggak. Udah ya, berarti udah clear. Cuman perbanyak latihan aja soal-soal yang sejenis. Yang penting kita udah tahu cara ngerjainnya. Kalau kita udah tahu, kita latihan, baru kita bisa menghitung atau memprediksi waktu pengerjaan. Right. Oh, Oke, kira-kira untuk soal yang ini bisa dijawab nggak? bentar. Yang pernah diajarin di kelas. Oke, coba ya, 5 menit. Maksimal 5 menit. Atau kalau udah dapat langsung jawab boleh juga. Oke.
Oke, udah dapet. Oke, Jawabannya apa? C. Iya, betul. Gimana cara jawabnya? Bentar. Ini Dikali-kali. enggak. 5 Hah? di 5 pangkat 10 ditambah 1. Ditambah satu. Kenapa ditambah satu? Ada tuh lupa, tapi pernah pernah ngerjain gitu nah yuk. Bentar. Oke, jadi pertama kita harus paham dulu konsep dari ini ya, 5 pangkat 10. Konsep dari bilangan berpangkat. Nah, bilangan berpangkat ini biasanya kita tahu, misalnya di sini ada X misalnya. X pangkat A ditambah X pangkat A itu dia kan sama dengan pangkatnya dia tetap di Iya. sini ditulis A, terus di sini yang di depannya koefisien di depannya ini satu, ini juga satu. Nah, koefisien di depannya itu dia ditambahkan. Jadi satu tambah satu jadi dua. Wah. X pangkat A. Gitu ya konsepnya. Nah, tapi untuk dalam kasus ini bisa gunakan konsep kayak gini juga bisa. Jadi 5 pangkat 10 ditambah 5 pangkat 10 dan sampai akhir itu juga bisa. Tapi nanti perhitungannya akan lama. Nah, caranya kita coba kembali lagi ke penjumlahan sederhana. Anggap 2 ditambah ditambah 2 ditambah 2. Ini sama dengan 2-nya ada 3 kali, ya kan? 2 kali 3, bener nggak? Kalau 2 tambah 2 itu sama dengan 2 kali 3. Atau Iya. 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 dikali, deng. Sorry, sorry. Enggak. Ini kan, jadi kita ada konsep seperti ini. Nah, misal di sini ada soal 5 kali 10. Ya kan, berarti 5-nya ada 10 kali kan? Berarti 5 ditambah 5 ditambah 5 sampai dia 10 kali. Iya. Yang konsep anak SD gitu kan. Jadi kalau kita punya konsep yang seperti ini, nah gini, itu sebenarnya bisa kita buat seperti ini supaya lebih sederhana. Jadi karena kita ada 5 pangkat 10 dan ditambah terus, jadi bisa kita tulis di sini 5 pangkat 10 sama kayak 5. Berarti kita lihat ada berapa? Satu, 2, 3, 4, 5. Berarti 5.
dikali 5 pangkat 10. Gitu. Ya kan? Iya. Sampai sini ada yang mau ditanyain? Belum. Belum ya. Oke, karena kita udah dapat konsep 5 dikali 5 pangkat 10. Nah, kita udah dapat konsep ini, berarti kita tinggal melakukan perhitungannya. Nah, cara perhitungannya juga gampang. Oke, perhitungannya karena di sini ada 5 dikali 5 pangkat 10, 5 ini kan nggak dituliskan satunya. 5 karena 5 pangkat 1 ya 5. Jadi sama seperti pecahan tadi. Kalau Iya. misalnya nggak ada bilangan pecahan tapi dia nggak ditulis bawahnya berapa, itu berarti dia per satu. Sama kayak pangkat. Kalau nggak ditulis sama dengan pangkat satu. Dan kita tahu bahwa kalau ada bilangan yang berpangkat dan dikali, maka pangkatnya ditambah. Tam. Ya, ini udah mulai inget ya berarti materinya. Jadi Ya, ingat. 1 ditambah 10. Jadi sama dengan 5 pangkat 11. Ba- Gitu caranya. Oke, udah paham bagian yang ini? Paham, paham. Ada yang mau ditanyakan? Enggak. Oke, kita coba. Nah, latihan. Waktunya 1 menit. Dimulai dari sekarang. Kalau udah dapat langsung jawab aja. Oke. Oke, dapat jawabannya? Eh, Jawab aja nggak apa-apa. Apa jawabannya? jawabannya Ya, C. iya. Per- Nggak usah ragu kalau udah dapet jawabannya. Emang segampang itu kalau kita tuh bisa dan tahu triknya. Jadi itulah kenapa UTBK itu ini loh, 15 soal tuh cuman 20 menit karena soalnya itu sebenarnya nggak susah. Ya, Cuman kita belum tahu triknya aja. Dan ini bisa dikerjain dalam waktu kurang dari 1 menit. Bener kan? iya. Iya, begitu. Jadi sebenarnya tidak susah. Yang susah tadi ada sih beberapa bagian yang susah, tapi namanya ujian ya. Kalau mudah semua, bukan ujian namanya. Setidaknya yang seperti ini kita bisa ngerjain kurang dari 1 menit sehingga nanti sisa waktunya bisa kita gunakan untuk soal-soal yang lumayan susah. Oke, Oke. lanjut ya. Lanjut. Oke, ini diketahui nilai M kali N sama dengan 10. Dan M kurang N sama dengan 3. Nah, maka nilai M pangkat 3 dikurang N pangkat 3 berapa?
Ini balik lagi ada di materi yang pernah kita pelajari waktu SMP dan SMA. Kalau kita tahu di sini ada M pangkat 3 dikurang N pangkat 3 itu sama seperti M dikurang N pangkat 3. Bener? Iya, Ya kan? Pernah belajar ini kan? iya. Ya, jadi kita uraikan boleh? Boleh. Jadi M dikurang N pangkat 3 kita uraikan aja jadi M dikurang N dikali M dikurang N sampai 3 kali. Tiga. Iya, benar. Gitu. Lalu kemudian kita apakan? Cari nilai M dan N. Betul. Kalau misalnya kita cari dari yang di atas, Iya. kira-kira dapat nggak jawabannya? Coba lihat lagi ke atas. Dapat Berapa? M-nya 5, Ah, N-nya 2. ya. Jadi, jadi itu ya, yuk. 3 dikali 3 dikali 3. Ya, sama dengan 27. ya. Jadi kita dapat I di sini sama dengan lah mana? Sama dengan 27. Nah, sebetulnya kita jangan sorry. Kita lihat lagi ya. M Eh, pangkat 3 dikurang N pangkat 3 sama dengan MN pangkat 3. Sama nggak sifatnya mereka itu? Iya, Sama. iya. Oke, kita coba ya. Ini kalau misalnya dilihat dari tipikal soalnya, ini harusnya jawabannya 117. Oh, Berarti kita ada salah perhitungan nih. Oh, ini ternyata soal jebakan. aduh. Ya, dan ternyata ini adalah soal jebakan. Jadi caranya di sini tuh peletakannya itu seperti ini. Jadi kan kita tahu M pangkat 3 dikurang N pangkat 3 sama dengan M dikurang N pangkat 3. Nah, ini baru di sini sama dengan M dikurang N. Di sini M dikurang N. Di sini juga M dikurang N. Nah, kita tahu kan M dikurang N itu adalah 3. Ya. Jadi di sini pangkat 3 dikurang. Ini kita kaliin seperti biasa. Oh, Iya, jadi bukan berarti yang M dikurang N pangkat 3 itu sama jawabannya dengan M dikurang N dikali M dikurang N dikali M dikurang N. Kenapa tidak sama? Karena M dan N-nya itu adalah variabel yang berbeda. iya. Kecuali mereka adalah konstanta atau angka. Kalau Mm-mm. mereka angka atau konstanta, itu pun juga ada kemungkinan dia beda. Kalau misalnya kita ambil M-nya sama dengan 2,
N-nya sama dengan satu, ya kan? Terus kita bikin di sini M kurang N, berarti 2 kurang satu sama dengan satu pangkat 3. Sama dengan M dikurang N. Oh, ini terlalu mudah. Coba M-nya 3 ya, jadi ini 2. Sekarang M dikurang N, berarti 3 kurang satu, Tuh. 2. Ini juga 2, ini juga 2. Nah, jawaban ini pasti sama karena dia konstanta atau angka, ya kan? Ya. Angka ini bentuknya namanya konstanta, 2, 2, 2. Tapi dalam kasus ini dia bentuknya variabel yang berbeda. M dan N itu beda angkanya. Oh, iya. Iya, angkanya tidak sama. Kecuali nanti dapat kasusnya dia adalah angka atau konstanta. Tapi karena dia variabel, jadi kita harus memastikan bahwa mereka punya perhitungan yang tepat. Oke, jadi M dikali M adalah M kuadrat. M dikali negatif M, N. N dikali M, negatif M, N. N. Karena perkalian dia sifatnya sama ya. Terus negatif N dikali negatif N, positif N kuadrat. Nah, jadi ini baru nanti dikali sama M dikurang N. Sama kayak gini juga, ini ke sini, ini ke sini, ini ke sini, ke sini, gini, gini, pusing lah itu, ya. Dikurang ya, yuk, M N yang di tengah tuh. Yang di tengah, iya dikurang. Dicoret. Jadi, Nggak bisa hab- dicoret kan dia negatif, ketemu negatif. oh iya, jadi plus ya. Hmm, jadi dia M kuadrat dikurang 2 MN. M N iya. Ingat yang di depan kan nggak ditulis karena sebenarnya ada konstanta satu. Iya. Betul. Jadi, mana sih penghapusnya? Nah, jadi di sini ditambah N kuadrat. Baru dikali M min N. Itu ya. Ini tadi kalau dia 3 pangkat 3 berarti 3 kali 3 kali 3 kan? Iya. Jadinya 27 ya. Ya. Oke, berarti 27 sama dengan ini kita kaliin ke sini. Ke sini. Terus yang kedua juga, yang ketiga juga. Jadi M kuadrat dikali N berarti, sorry, M kuadrat dikali M berarti M, ingat karena pangkatnya, karena Oh, dia dikali dan ini pangkatnya satu berarti pangkatnya tambah jadi 3. M kuadrat dikali M adalah M pangkat 3. M kuadrat dikali negatif N jadi negatif M kuadrat N. Terus kemudian negatif 2MN dikali M. Jadi negatif 2 A, M N, N, kuadrat eh, N. iya, N. Ya. Terus negatif 2MN dikali negatif N. Negatif ketemu negatif jadi positif 2 M N-nya kuadrat. N, Nah, ya. baru ditambah oh sorry, ini dikurang. Hmm, Sama dikurang. Nah, terakhir dikurang ya. Terakhir berarti oke. dikurang N pangkat 3. Oke, karena nggak cukup, kita pindah ke sebelah aja. Oke, jadi di sini kita udah menemukan M kuadrat N dikurang 2M kuadrat N. Ya. Ditambah 2MN kuadrat. Oke, sekarang
Ada yang bisa disederhanakan? Eh, Hmm, kalau kalau min 2 M kuadrat N ditambah 2 M, nggak bisa ya? nggak bisa karena yang satu kuadratnya M, yang satu N. Jadi ini kita bisa tulis lagi sih dari awal. Jadi M pangkat 3. Iya. Jangan lupa ininya ya, 27-nya ya. Mm-mm. Duh, nggak muat lagi nih. Jangan lupa di sini kita tambahin 27 sama dengan M pangkat 3. Iya. Nah, di sini bebas kalau misalnya mau kita gunakan M. M di sini Iya. juga boleh. M pangkat 3 kita kurang dulu sama N pangkat 3. Ya, yang Mm-mm. ini ya. Sama yang ini dulu kita Iya. tulis. Terus kemudian kita bisa tulis mana 3 mn. Kayaknya kita ada salah perhitungan lagi nih. Waduh. Aduh. Iya memang memang ini lumayan rumit sih soalnya. Harusnya nggak dimasukin sih ini. Oke, ini kita sebenarnya udah ada jawaban, cuman ini terlalu rumit ya. Ayo Iya. coba cari jalan cepat aja. Oke, Oke. Oke. kalau misalnya udah dapet jalan cepat, baru besok kita bahas yang ini. Karena habis waktu kalau ngitung kayak gini, dan ini nggak mungkin dipakai di UTBK ngitung model kayak begini. Iya, karena tipikal soalnya itu dia harusnya ada cara cepat semua gitu loh. Nggak nggak Iya. yang serumit ini. Oke, kita coba next dulu ya. Di sini ada waktu 5 menit. Nah, ini Waduh. cara udah tahu belum triknya? Ada soalnya kayak gini. Belum. Belum ya? Kalau cara ngitung manualnya udah tahu belum? Belum juga Akarnya. ya. Iya, karena sampai 3 ini harusnya ada titik-titik sih. Ya, jadi kalau kita temu soal kayak gini yang akarnya berakar-akar seperti ini, yang pertama kita cukup lihat angkanya apakah angkanya sama. Nah, kalau angkanya sama, kita cari perkalian yang menghasilkan angka tersebut, tapi selisihnya itu satu. Ya. Jadi, untuk menghasilkan angka 12 berapa dikali berapa? Yang selisih kedua angkanya satu. 4 dikali 3. Yap, 4 dikali 3. Sekarang kita lihat ininya, tandanya. Tandanya di sini adalah positif. Kalau tandanya positif, berarti kita ambil yang angkanya lebih besar, Ya. yaitu 4. Jadi jawabannya Oh. 4. Betul sekali. Oh. Kalau yang tidak tahu triknya, ya dia akan ngerjain benar-benar mencari nilai X-nya, mencari akarnya gitu ya. Menebak-nebak X-nya berapa gitu kan. Nah, Tapi kalau eh, kita, hmm? kalau misal eh, itu kan plus kan, yuk. Hmm? Tiganya plus. Kalau semisal mungkin nggak soalnya tuh ada yang min. Misal plus min Mungkin. plus Oh, kalau nggak. plus min. Kalau Ya. plus min itu ada kemungkinan, tapi biasanya jarang dikeluarkan karena yang dikeluarkan itu yang punya jalan cepat aja, yang punya trik-triknya sendiri. Oke. Tapi nanti bisa jadi soalnya nggak 12. Nah, sekarang
Contohnya ada di Iya. soal selanjutnya. Nah, negatif. Nih, kita udah tahu 30 berapa nih? Yang selisihnya satu. 5 kali 6. Enam kali Ya, 5 kali 6. Jadi jawabannya, 5. iya, cepet kan? Ya. Oke, nah sebenarnya ini juga ada triknya ya, yang akar pangkat 3. Cuman kita bahas besok saja, oke? Nanti kalau misalnya udah banyak tahu triknya, nanti coba-coba latihan soal yang serupa. Jadi biar bisa mengefisiensikan waktunya. Oke? Oke. Oke, mungkin itu aja untuk les kita pada malam hari ini.